Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian, rekan-rekan peserta webinar malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan usahanya. Puji syukur, marilah pertama kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa berkumpul di webinar ini untuk saling berdiskusi dan bertukar ilmu tentang berbagai macam tema, dan pada hari ini akan membahas seputar sandblasting dan quoting yang akan dibawakan atau disampaikan oleh pemateri yang sudah kita kurasi, sehingga insya Allah materinya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan usaha dan keilmuan kita. Untuk membuka webinar Sumu Katalis pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah ada 27 orang yang join di Zoom ini. Insya Allah akan terus bertambah. Mohon juga kepada teman-teman untuk mengajak rekan-rekan dan juga saudara-saudaranya dan juga partnernya untuk ikut juga di webinar malam hari ini. Saya Tri Susanto dari Sekretariat Serikat Usaha Muhammadiyah Sumu hari ini akan menjadi MC sekaligus moderator yang akan membawakan webinar malam hari ini. Pertama, saya akan membacakan susunan acara webinar. Pertama yaitu pembukaan. Tadi kita sudah buka dengan membaca basmalah. Kedua, pemaparan materi. Ketiga, ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa langsung bertanya jawab dengan pemateri kita. Bisa juga nanti selama webinar disampaikan di kolom chat agar mm, pertanyaannya tidak lupa. Nah, setelah sesi tanya jawab diakhiri dengan penutup. Sebelum memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, perkenankanlah kami dari Sumu menjelaskan tentang program Sumu Katalis ini. Jadi, Sumu Katalis ini adalah salah satu program unggulan dari Serikat Usaha Muhammadiyah untuk memberikan kesempatan bagi anggotanya agar bisa berkolaborasi, meningkatkan awareness-nya atau meningkatkan peluang kerjasama dan kolaborasinya dengan anggota SUMU yang lain dan juga masyarakat umum. Salah satu bentuk nyatanya adalah pelaksanaan webinar malam hari ini dan juga akan difasilitasi atau sudah difasilitasi dengan adanya grup WhatsApp. Nah, nanti setelah webinar, grup WhatsApp tersebut akan digunakan untuk tindak lanjut dan berdiskusi terkait peluang kolaborasi yang mungkin setelah dibahas di webinar hari ini. Pada malam hari ini, Sumo Katalis membawakan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu sandblasting dan explosive flooring hingga finishing. Pelajari teknologi coating lengkap dan peluang bisnisnya. Tentu ini ada istilah-istilah yang cukup asing bagi saya pribadi ya, dan nanti akan dijelaskan oleh pemateri ini tentang bagaimana perkembangan teknologi coating atau pengecatan pada era sekarang ini tentunya selalu berkembang. Juga nanti akan juga dipaparkan peluang bisnis yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sumu sekalian. Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Oke, pada malam hari ini narasumber kita sangat spesial, yaitu Mas Elvian Helmi. Beliau adalah dari PT Eltama Prima Indo, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang coating. Beliau malam hari ini telah berada di tengah-tengah kita. Selamat malam, Mas Elvian.
Ya, selamat malam Mas. Siap. Apakah sudah siap Mas Elvian memaparkan materinya malam hari ini? Siap. Silakan. Masya Allah. Bismillah, silahkan bisa langsung dimulai saja Mas Elvian. Kita berlanjut ke materi utama yaitu pemaparan materi. Silahkan Mas Elvian. Siap. Dan munculnya. Semua muncul. Ini bisa gitu. Warna uang sendiri yang enggak. Baik, Bapak. Eh, Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Senang sekali saya bisa webinar hari ini supaya kita bisa sharing mengenai chat dan industri coding pada umumnya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Elvian Helmi. Saya Direktur dari PT Eltema Prima Indo dan produk Chat Fox Apen. Mungkin Bapak bisa cek di website atau di YouTube mengenai Eltema Prima Indo atau Chat Fox Apen. Sebelumnya, perkenalkan saya nama Elvian Helmi dan saya Alhamdulillah dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. Jadi TK saya TK Aisyah, SD Muhammadiyah, dan saya alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, MUHI. Setelah itu saya melanjutkan sekolah di Fakultas Teknik di Jakarta. Saya memulai karir saya di bidang profesional di pabrik cat perusahaan Australia. Kebetulan produknya dari Amerika dan pada saat itu teknologi yang kami miliki termasuk yang di awal. Jadi hampir semua perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti oil company, seperti Freeport, Unokal, Total, Badak LNG, Pertamina, PLN itu hampir semuanya menggunakan produk dari kami. Setelah itu pada tahun 2000 saat Krismon di take over sama perusahaan Perancis, PPG, Sigma Calon. Jadi di Indonesia saat ini ada dua Sigma Bapak ya. Jadi ada Sigma Calon yang dari Eropa dan Sigma Utama yang punya BUMN. Seperti itu, setelah itu saya mulai sebagai entrepreneur sampai saat ini sebagai pengusaha yang bergerak di bidang coding. Jadi eh, pengalaman saya di chat cukup lama sehingga barangkali saya bisa sharing di malam hari ini mengenai chat. Oke, kira-kira apa sih yang didapatkan dari webinar hari ini? Ada tiga hal yang saya harapkan kita dapatkan yang dari webinar. Pertama, eh, nanti Bapak akan paham mengenai chat. Chat itu apa sih sebenarnya? Harapan saya nanti setelah webinar ini selesai, Bapak dan Ibu tidak akan salah beli chat gitu ya. Jadi misalkan nanti ngechat kolam gitu misalnya sampai ikannya mati gitu ya karena salah ngechat atau mungkin rumahnya bocor gitu kan. Kita bingung nih mau pakai waterproofing yang mana gitu. Nanti saya akan coba jelaskan sehingga Bapak dan Ibu paham untuk jangan sampai salah spek istilahnya ya. Atau mungkin sekarang di TikTok kan banyak sekali tuh Pak yang cat-cat yang murah-murah yang pakai plastik itu tuh bagus atau enggak sih sebenarnya kok bisa murah seperti itu gitu. Nanti saya akan jelaskan secara teknis. Oh kira-kira cat ini bagus atau enggaknya dilihat dari sisi teknis. Jadi kita berdasarkan scientific. Kedua, mungkin dari kontraktor supaya tidak salah hitung ya, karena sekarang kan banyak proyek-proyek besar yang kadang-kadang mereka kalah tender karena salah ngitung di chat. Atau mungkin sebaliknya, menang tender, ternyata salah ngitung di chatnya sehingga mereka rugi. Nah, ketiga tentu peluang bisnis apa sih yang kita harapkan dari chat? Dari data yang saya dapatkan, saya searching-searching ya di ChatGPT, Google, ternyata konsumsi chat dan coding di Indonesia di tahun 2024 itu sekitar 4,2 miliar US dollar atau setara dengan 69 triliun. Jadi kebutuhan cat di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat besar, 69 triliun. 20%-nya adalah dekoratif, 30%-nya di protektif, 10% untuk cat marine, cat laut, ya sisanya banyak untuk otomotif dan lain-lain. Nah, untuk jasanya sendiri dari data yang saya dapatkan, ternyata data untuk jasa pengecat itu lebih besar lagi. Jadi kalau konsumsi kebutuhan cat di Indonesia tahun 2024 itu sekitar 69 triliun,
kebutuhan jasanya itu di atas itu. Jadi saya melihat ini peluang yang seharusnya cukup menarik ya, tapi yang jarang kita pahami. Kita bisa cek lah di TikTok, di YouTube, ataupun yang mengenai cat apakah waterproofing, epoxy, sandblasting, dan lain-lain itu menurut saya cukup menarik. Nah, itu mungkin harapan saya setelah ini kita akan paham karena kalau Bapak bikin rumah baru itu mungkin 10%-nya itu habis untuk cat gitu kan. Nah, sama juga dengan tangki dan lain-lainnya. Baik, Bapak, saya akan mulai untuk slide-nya. Jadi saya ada dua. Pertama, saya akan jelaskan mengenai bidang saya. Untuk kedua, saya akan jelaskan mengenai sebentar. Baik, Pak, slide-nya udah kelihatan? Udah ya? Udah ya? Belum. Gimana ya? Bisa screen ya? Screen. Udah. Udah kelihatan sini. Ya. Ini demos. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Eh, ini adalah perusahaan kami, PT Altama Prima Indo, bisa dilihat di websitenya. Nah, ini bidang usaha kami. Jadi kami memproduksi cat yang bergerak di bidang dengan merek Foxapaint. Kemudian kita juga bergerak di bidang di aplikasi untuk sandblasting. Jadi sandblasting itu sebenarnya cara kita untuk menghilangkan karat atau cat-cat lama dengan metode menembakkan dengan pasir silika atau dengan metode abrasif. Jadi bahasanya tuh dikupas supaya karat-karatnya hilang. Biasanya ini dipakai di industri, misalnya pengecatan kapal atau tangki atau jembatan gitu. Karena kan kalau untuk bidang-bidang besar kita nggak mungkin menggunakan amplas gitu. Jadi biasanya metode yang paling sering digunakan sandblasting. Kami juga menyewakan alat-alat. Jadi kalau ada kebutuhan cat kita bisa supply untuk kebutuhannya termasuk alat inspeksi, termasuk juga manpower supply. Kami ada videonya. Ini sudah cukup lama bergeraknya dan kami juga ada juga cabang di Surabaya, PT Primantara Nusa Samasta. PT Eltama Prima Indo adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industrial coating dan sandblasting sejak tahun 2004. Dengan tim ahli yang profesional dan berpengalaman, Eltama telah melayani berbagai macam kebutuhan industrial coating dan sandblasting untuk customer BUMN maupun perusahaan swasta. Jasa floor coating Eltama diantaranya termasuk waterproofing, pengecatan lapangan olahraga, marka jalan, dan juga pengerjaan berbagai macam epoksi lantai. Eltama juga memproduksi cat merek Foxapaint yang dapat digunakan baik untuk industrial coating maupun dekoratif coating. Selain itu, Eltama melayani jasa sandblasting dengan dua metode, yaitu dry sandblasting dan wet blasting atau vapor blasting.
Tak hanya menyediakan jasa pengerjaannya, Eltama juga menyediakan layanan sewa peralatan sandblasting, painting, dan inspeksi. Kantor utama PT Eltama terletak di Jalan Raya Parpostel, Kecamatan Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor, berdekatan dengan lokasi workshopnya di daerah Ciketik. Sedangkan kantor cabang Eltama berada di kota Surabaya, Batang, dan juga Bandung. Percayakan kebutuhan industrial coating dan sandblasting Anda kepada Eltama. Eltama! 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 Oke, Bapak, Ibu sekalian, terima kasih. Eh, Kami juga udah ada sertifikasi ya, jadi kita udah mendapatkan sertifikasi untuk ISO, juga untuk secara safety-nya. Nah, untuk perusahaan ini secara umum ini perusahaan dari foto-fotonya, ini untuk industrinya dan kami juga udah ada laboratoriumnya. Nah, kami juga punya workshop yang bergerak di bidang pengecatan khusus. Jadi kami ada workshop. Jadi kemarin baru ada pekerjaan juga untuk internal pipa. Kami bisa ngecat pipa bagian dalamnya. Kemudian kita juga ada proyek-proyek dari PLN, dari Pertamina. Selain workshop, kami juga bisa melakukan pekerjaan onsite ya, gitu. Nah, ini workshop yang kedua. Terus kami juga punya untuk yang skala kecilnya. Nah, ini produk-produk yang kami produksi. Nanti saya akan jelaskan mengenai produk-produk ini. Jadi, Bapak akan tahu seperti apa sih yang disebut epoksi, polyurethane, supaya eh, paham, supaya tidak salah memilih atau membeli cat, atau mungkin supaya tidak sampai tertipu karena beli cat yang mahal, ternyata isinya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan. Ini adalah contoh cat tahan api. Jadi kami memproduksi cat tahan api yang sudah di-certified oleh Sukovindo. Nah, ini juga udah pernah digunakan juga di eh, bangunan di Jalan Sudirman di Jakarta. Jadi kami memproduksi cat yang umum, yang komoditi seperti cat tembok, cat besi. Tapi kita juga punya cat yang agak di luar dengan kebutuhan industri khusus seperti cat tahan api. Kemudian kami juga punya cat lagi berikutnya. Nah, ini adalah jenis cat yang bisa diaplikasikan di underwater, di bawah air. Artinya cat ini juga bisa dipakai untuk kondisi-kondisi yang misalkan lantainya basah. Jadi misalkan Bapak punya kolam renang atau mungkin kita mau ngecat di pipa-pipa yang kena humidity-nya tinggi ya. Jadi ada embun, kita bisa menggunakan produk ini. Atau mungkin kita juga bisa bikin semacam dempul ya. Jadi misalkan aplikasi kolam renang di bawahnya ada yang retak atau ada yang pecah-pecah. Jadi orangnya tinggal masuk, kita aplikasikan dan dia akan bisa kering. Setelah ini saya akan punya satu produk yang produk unggulan juga. Jadi ini jenis polyurea.
Produk ini bisa dipakai untuk bocor. Jadi kalau Bapak punya rumah bocor-bocor atau tembok, saya kasih garansi bisa 5 sampai 10 tahun dijamin tidak akan bocor. Baik, nah ini untuk pekerjaan sandblasting. Jadi sandblasting itu sebenarnya untuk mengupas karat-karat atau misalkan cat-cat lama dengan ditembakkan menggunakan pensil silika. Jadi kita juga bisa mengerjakan untuk pengupasan cat mobil. Jadi saya menerima pekerjaan untuk mobil-mobil yang mau dicat ulang atau motor yang udah berkarat. Nah, kami punya workshop. Nah, itu adalah beberapa produk dan beberapa metode kerja. Kemudian sekarang banyak masalah dengan internal pipa. Jadi bagaimana sih cara ngecat pipa gitu? Kami ada videonya juga. Jadi kita udah pernah kerjakan di Soekarno-Hatta 3. Jadi pipa aftur. Jadi kalau di terminal itu kan ada pesawat itu kan menggunakan minyak pakai aftur. Jadi waktu itu kami yang melakukan internal pipanya. Baik, itu adalah produk-produk dan jasa yang pernah yang kami lakukan. Untuk berikutnya, kebetulan kami banyak memproduksi untuk cat epoksi lantai, karena seperti kita ketahui bersama, untuk pabrik-pabrik atau mungkin saat ini banyak apa MBG ya, itu kan dapurnya biasanya harus dicat dengan menggunakan epoksi. Nah, kami ada produknya.
Selain itu, kami juga melakukan pengecatan untuk ketinggian ya, high-rise building. Jadi kita pernah mengecat chimney, cerobong, atau gedung-gedung yang tinggi. Kami ada tim untuk aplikasi untuk ketinggian. Jadi misalkan nanti ada pekerjaan tinggi mungkin di atas 20 meter atau 30 meter atau di atasnya, kami punya timnya. Sebagai informasi Pak, jadi untuk cerobong ini itu menggunakan high temp ya. Jadi cat yang dipakai itu harus tahan terhadap temperatur. Jadi kita ada yang sampai 200 derajat, ada yang sampai 400 derajat, sampai 600 derajat. Jadi cat ini bisa tahan panas sampai 600 derajat Celcius. Kalau Bapak Ibu searching-searching di internet, di TikTok, Tokopedia dan lain tuh cat temperatur tinggi itu cukup lumayan mahal dan kami bisa memproduksi cat jenis ini juga. Nah, untuk berikutnya kami eh, banyak melakukan pekerjaan untuk lapangan ya, jadi lapangan olahraga seperti lapangan tenis, lapangan futsal gitu. Oh sorry, ini kebetulan pengalaman kami di Suramadu Pak ya. Jadi kami pernah melakukan pengecetan di Underwater Suramadu. Untuk catnya kita pernah pakai di tahun 2021 sampai 2023. Kemudian ya kita dipakai untuk tiang pancang di Jembatan Suramadu. Dan produk ini juga pernah dipakai untuk di Splash Zone. Splash Zone itu daerah pantai. Ya, sorry. Jadi dari eh, video ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya pengecatan itu tidak hanya di kondisi kering ya, jadi kondisi basah pun kita bisa lakukan. Nah, untuk berikutnya kita ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih familiar ya dengan kita. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu ada lapangan olahraga, dari kami, ini sorry. Oh, ini untuk pengecatan di LRT. Jadi sebagai informasi aja di Jakarta itu kan ada 17 stasiun LRT ya. Ada dua depo di Kalimalang. Nah, di LRT itu di stasiun, di setiap depo itu di belakangnya itu ada ruangan untuk genset atau untuk trafo dan lain-lain itu epoksinya menggunakan produk kami. Hmm.
Nah, ini adalah contoh di LRT. Jadi eh, waktu itu kami dapat pengecatan di sana cukup besar. Nah, ini untuk pekerjaan di Power Tool. Jadi eh, untuk pembersihan cat itu kan metodenya banyak. Salah satu metode yang dipakai menggunakan Power Tool. Nah, ini pengecatan tangki. Gitu kan. Jadi ini kami bisa lakukan untuk tangki bagian dalam maupun tangki bagian luar. Kami ada produknya, tapi sebagai aplikator kita juga bisa menggunakan produk cat dari merek lain. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Ini untuk sawit ya. Jadi kami kerjakan waktu itu di daerah eh, Sumatera atau Kalimantan saya lupa. Nah ini menggunakan power tool metodenya. Jadi eh, biasanya untuk catnya berapa lapis supaya lebih tahan terhadap karat. Demikian. Nah ini untuk proyek kami kita pernah lakukan pekerjaan di Suban, di SCTV, di Indosiar juga kita pernah lakukan pengecatan untuk epoksi lantai maupun untuk dindingnya. Nah, untuk lainnya kita di Sudirman, Tamrin 9 kita udah pernah kerjakan juga. Juga di beberapa proyek-proyek seperti BUMN, seperti Rekasa Industri, di Pertamina. Kemudian kami pernah lakukan pekerjaan di PT PAL di Surabaya. Ini juga contoh proyek kami juga. Nah, ini alamat kami. Kami ada alamat di Surabaya maupun di Jakarta. Oke, mungkin dari kami penjelasannya seperti itu. Jadi bisnisnya ternyata cukup luas lingkup kerjaannya. Setelah ini mungkin saya akan menjelaskan mengenai chat itu apa supaya Bapak dan Ibu paham dan setelah ini akan mengetahui chat itu isinya apa aja. Yang mana? Siapa? Baik, Bapak dan Ibu-ibu, saya mau menjelaskan sedikit mengenai chat. Chat itu apa sih gitu. Jadi karena selama ini kan kita tahunya chat itu hanya sekedar chat tembok aja. Jadi saya mau menjelaskan bahwa chat itu tidak hanya chat tembok. Jadi chat itu sebenarnya definisi chat itu dia tuh semacam liquid atau larutan atau dia juga bisa berupa powder. Jadi artinya bisa liquid, bisa juga powder, bubuk ya. Makanya ada yang disebut powder coating. Nah, apabila dia diaplikasikan ke suatu permukaan, dia akan membentuk sebuah lapisan. Lapisan itu bersifat sebagai anti karat, kemudian dia bersifat sebagai dekoratif atau sebagai cat tembok, dan dia juga bisa bersifat sebagai penanda. Nah, dekoratif ini yang kadang-kadang kita perlu tahu. Jadi mungkin Bapak-Bapak nanya kalau cat tembok yang paling bagus tuh cat apa gitu kan? Nanti saya akan jelaskan bahwa kalau mau beli cat tembok tuh yang bagusnya yang seperti apa atau betul-betul seperti apa. Nah, cat itu sebenarnya isinya apa sih gitu kan? Pertama, dia itu ada yang namanya lem atau resin. Jadi cat itu pasti nempel. Kalau dia nggak nempel, yang namanya bukan cat. Jadi pertama itu resin atau pelekat, kemudian ada pewarna supaya dia ada warnanya atau supaya dia lebih kental atau supaya dia lebih pekat itu menggunakan pigmen. Kemudian ada yang namanya pelarut atau thinner. Kalau cat tembok dia menggunakan air, tapi kalau cat minyak dia menggunakan solvent. Kemudian ditambah aditif sehingga menjadi cat. Nah, itu seperti itu simpelnya cat gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut setelah kita diskusi. Mungkin dari saya itu dulu. Silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan mengenai cat, eh, kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai cat, mengenai peluangnya dan lain-lainnya. Silakan kepada MC saya kembalikan. Terima kasih Pak Elvian. Ini luar biasa ini banyak ilmu baru yang
kita Siap. dapatkan dari pemaparan Pak Elvian. Mari kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman peserta webinar. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa angkat tangannya, raise hand. Mungkin dari yang paling mudah aja Pak ya, sambil saya jelaskan gitu kan, sambil kita menunggu. Jadi kalau misal kita bicara cat tembok lah katakan yang paling gampang, meskipun saya tidak terlalu banyak main di cat tembok, tapi sedikit banyak saya paham. Mungkin kita sering lihat lah di TikTok atau di mana itu banyak orang jual cat tembok pakai plastik gitu kan Pak ya. Ini bagus nggak sih sebenarnya? Itu kan pasti kita ingin tahu. Atau kenapa sih yang ini mahal, kenapa ini yang murah gitu. Jadi kalau cat tembok itu memang grade-nya banyak. Jadi ada yang paling murah itu yang membedakan itu salah satunya dari sisi resinnya. Resin itu lemnya gitu. Jadi kalau misalkan cat tembok yang paling bagus, paling murah gitu ya. Kalau diurut secara secara teknik, secara bahan baku itu pertama dari sisi jenis PVC, PVAC. PVAC itu polyvinyl acetat. Jadi kalau cat temboknya murah itu biasanya pasti resinnya pakai yang tipe PVAC gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ini ada pertanyaan ya mengenai cat epoksi lantai berapa harganya? Baik, eh, epoksi lantai sekarang lagi banyak ya karena dipakai di dapur-dapur MBG. Jadi hampir semua dapur MBG kalau nggak salah itu persyaratan salah satu persyaratannya adalah menggunakan cat epoksi. Sama seperti pabrik-pabrik menggunakan cat epoksi. Nah, umumnya epoksi itu yang paling banyak. Nah, satu catatannya epoksi itu tidak boleh untuk outdoor. Jadi tidak boleh kita memakai epoksi untuk di luar karena kalau di luar dia akan kena sinar matahari dan epoksi itu akan cepat pudar. Jadi epoksi itu hanya direkomendasikan untuk di bagian dalam atau di dalam ruangan indoor. Nah, epoksi sendiri yang paling umum digunakan di industri itu tebalnya 500 mikron sampai 1000 mikron. Umumnya 500 mikron, tapi kalau untuk otomotif atau untuk berat itu sekitar 1000 mikron. Nah, kami sendiri udah pernah dipakai di LRT, pernah dipakai di Dirgantara Indonesia ya. Jadi pabrik pesawat terbang di Indonesia. Kami kontrak selama 4 tahun waktu itu. Jadi hampir seluruh hanggar pesawatnya itu epoksinya dari kami, termasuk yang di Pondok Cabe kita juga pernah lakukan pengecetan. Kalau untuk harganya berbeda-beda tergantung dari luas, biasanya dari luasnya areanya. Jadi kalau semakin luas, otomatis harganya semakin kompetitif. Kemudian tergantung dari ketebalannya tadi, apakah 500 mikron atau 1000 mikron. eh, Kondisi lantainya juga biasanya harga tidak termasuk perbaikan lantai. Nanti untuk harganya bisa langsung menghubungi ke saya atau ke Sumu untuk detailnya supaya tidak salah harga. Tapi secara umum eh, harga epoksi sebenarnya bisa searching-searching di internet, di Google tuh banyak, tapi relatif sih sebenarnya kalau harga. Terus untuk tadi ada yang nanya mengenai cat tembok ya, kualitas ya. Kualitas itu kembali lagi sebenarnya sama dengan epoksi. Kualitas itu kembali lagi ke bahannya, jadi resinnya. Jadi kembali kalau kita mengambil contoh dari cat tembok gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan cat tembok, biasanya kalau yang paling murah, kalau Bapak bisa beli cat misalkan 1 kilo kok bisa 10.000, 13.000. Itu biasanya pakai resin PVAC, Pak. Jadi itu paling murah. PVAC itu kayak lem lah mungkin. Jadi kalau lem ditambahin warna-warna, jadi cat tembok, makanya murah gitu kan. Nah, kalau di atasnya PVAC, itu yang lebih bagus, itu tipenya vinil akrilik. Jadi kalau ibu bapak mau ke toko gitu ya mau beli cat gitu lihat tulisannya tuh kalau di sini tulisannya vinil akrilik itu berarti cat untuk dalam untuk interior. Vinil akrilik bisa dipakai untuk di luar, cuman pasti hasilnya tidak akan bagus. Nah, kalau yang lebih bagus di atas jatuh pakai yang styrene akrilik. Styrene akrilik itu bisa dipakai di dalam, bisa dipakai di luar. Jadi aman lah gitu luar dalam. Tapi kalau mau yang paling bagus, yang benar-benar kena sinar matahari, yang bisa sampai 5 tahun, itu yang pakai full akrilik. Jadi sebenarnya simpel aja. Tinggal kita lihat aja di apa di kalengnya atau di catatannya dia tipe resinnya apa gitu. Cuman kan kalau kayak ya beberapa produk kan tidak menuliskan resinnya. Jadi ya kalau nggak ada tulisan resinnya ya kita bisa tanya ke penjualnya. Kalau penjualnya nggak bisa jawab ya
berarti saya juga tidak tidak bisa ini. Oke, untuk sertifikasi produk cat epoxy ya, kita biasanya di Indonesia di B4T Pak ya. B4T itu Balai Pengujian lah seperti itu yang ada di Bandung. Biasanya kita dari sana. Terus kalau untuk uji-uji lainnya biasanya kita lakukan di lapangan seperti uji ketebalan. Kemudian kalau ada juga yang namanya antistatik ya. Antistatik itu cat yang dipakai khusus untuk rumah sakit, untuk tempat-tempat bedah atau untuk pabrik-pabrik yang canggih ya seperti ada chip komputer atau kamera dan lain-lain. Itu biasanya menggunakan antistatik gitu kan. Dan itu cukup mahal. Nah, kami memproduksi cat epoksi, tapi kami juga bisa juga melakukan terpasang. Jadi, Bapak bisa beli catnya saja atau bisa terpasang berikut dengan tenaganya, itu kita bisa bisa lakukan. Mungkin itu untuk mengenai epoksi. Dan epoksi itu juga jenisnya banyak, Pak ya. Karena di Indonesia ini kan kadang-kadang kontraktor ini suka schedule-nya suka diburu-buru gitu ya. Jadi misalkan ada proyek waktunya mepet, jadi baru dicor gitu kan. Setelah baru dicor dia suruh epoksi itu sering seperti itu. Sementara untuk untuk lantai sendiri, tembok lantai itu sama, dia mensyaratkan harus 28 hari. 28 hari baru boleh dilakukan epoksi. Cuman kan kadang-kadang belum 28 hari udah minta dicat. Nah, itu ada solusinya juga. Jadi kita ada produk epoksi water base. Jadi mungkin belum 1 minggu kita udah bisa lakukan pengecetan untuk epoksi. Jadi ada beberapa trik supaya pekerjaan pengecetan itu bisa tetap berjalan gitu kan. Nah, Eh, di market itu sebenarnya banyak banget ya kalau kita lihat di TikTok atau di Tokopedia ada chat glow in the dark. Glow in the dark itu pada saat dia dicat nanti lampunya mati dia akan seperti nyala gitu. Itu glow in the dark. Nah, kita juga bisa bikin seperti itu juga. Oke, kemudian ya untuk drone sepertinya di Indonesia masih belum bisa dilakukan ya untuk drone. Tapi karena agak sulit. Kita pengalaman saya di project itu kita berapa kali ngecat tangki ya. Kita pernah ngecat di Pertamina Pengampun Semarang, juga pernah di Tanjung Priok Lubukasari menggunakan spray manual gitu ya. Kita udah tutup, tapi ternyata dari spraynya itu terbang dan cukup jauh, jadi nempel ke apa? Ke mobil orang gitu. Jadi menurut saya menggunakan drone kalau untuk di outdoor di Indonesia masih agak sulit di aplikasinya. Mungkin secara teknis bisa dilakukan, tapi untuk mengcounter dari daspray-nya supaya si catnya itu nggak kemana-mana itu agak-agak sulit. Itu secara teknologinya mungkin agak agak sulit. Terus kemudian kalau cat, bagaimana sih menentukan cat itu berkualitas, bagus apa enggaknya ya? Sebenarnya ya harus dari resinnya. Cuman kan itu biasanya rahasia pabrik gitu. Jadi agak sulit untuk menentukan cat itu bagus. Paling yang harus kita lakukan kalau misalkan cat di atas besi ya ada pengujiannya Pak. Jadi misalkan ada yang namanya uji pull off test gitu. Jadi setelah cat itu kering nanti dilakukan uji adhesif. Jadi daya lekatnya itu berapa PSI atau berapa MPa itu bisa dilihat. Kalau yang daya lekatnya makin bagus ya berarti dia makin kuat. Atau menggunakan SAT spray. SAT spray itu uji kadar garam. Jadi kita catkan di atas panel, kemudian disemprot dengan apa air yang ada garamnya selama sekian jam gitu. Jadi nanti ada konversinya. Kalau sekian jam itu sama aja dengan sekian tahun gitu ya. Jadi itu SAT spray test. Dari situ nanti bisa kelihatan oh bapak cat ini lebih baik dibandingkan cat cat yang lain gitu. Atau ada juga pengujian-pengujian lainnya seperti eh, daya tutup gitu ya. Paling gampang sih kalau cat ya daya tutup, Pak. Jadi kalau Bapak beli cat, begitu dia catkan sekali, ada yang langsung nutup, tapi ada juga cat yang baru dipakai, setelah dipakai berulang-ulang 4-5 kali, baru nutup. Itu tuh hiding. Berarti lebih boros. Meskipun lebih murah, tapi daya tutupnya kan susah. Jadi sama aja. Jadi kalau beli cat yang bagus ya pertama dia hidingnya harus bagus, daya tutupnya. Kedua ya adhesifnya harus bagus. Dan itu bisa dilakukan pengujian sebenarnya. Oke, mungkin oh ya untuk kerjasama bisa Pak ya. Jadi
kami kan manufacturer Pak, kami itu pabrik dan kami juga saat ini juga ada beberapa brand dari asing juga perusahaan Korea yang bikin di tempat kami dengan merek dia gitu ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ada market misalkan mau bikin cat tembok atau cat epoxy atau cat yang aneh-aneh gitu ya, yang mungkin nggak umum gitu, kami bisa bantu Pak. Mengenai brandnya bisa dengan produk kami, bisa juga kita bisa bermitra. Gimana kalau mau jasa terpasang gitu? Kami eh, sedang ada kerjaan juga, Pak. Jadi saat ini kita ada pekerjaan juga di Bandung, di sebuah hotel. Kami ada pekerjaan sunblasing painting di sana. Di Bekasi ada satu jembatan. eh, Kalau saya lihat gambarnya pasti Bapak tahu lah jembatan apa di Jalan Tol Bekasi itu juga kami sedang lakukan pengecatan di situ. Kemudian kemarin kita baru selesai di PLN di daerah Lampung, kita ngecat trafo gitu kan. Jadi peluang untuk cat itu sebenarnya besar sekali karena ya tadi itu saya sampaikan kebutuhan coating di tahun 2024 itu sekitar 69 triliun. Jadi eh, besar sekali peluangnya. Itu baru dari sisi jasa catnya saja, belum dari sorry itu dari materialnya. Jadi kalau kita tambah dengan sisi jasanya, kemudian dari alatnya itu sebenarnya ini bisnis yang cukup besar kalau menurut saya. eh Sertifikat CAT yang dibutuhkan untuk aplikasi kapal, setahu saya kalau untuk kapal itu untuk marine biasanya dia diminta untuk sertifikasi seperti BKI Pak ya. BKI sertifikat BKI itu untuk anti fouling. Karena anti fouling itu kan jadi kapal itu bawahnya itu kan kerendam ke air Pak ya, kerendam ke air. Nah, di air itu kan ada binatang yang hidup gitu ya, organisme. Binatang itu kerang-kerang, karang-karang laut itu akan nempel di bodi kapal gitu. Jadi kalau kapal di laut selama sekian tahun itu bagian bawahnya lama-lama akan tebel karena banyak tritip-tritip yang nempel di situ. Karena itu di kapal itu bagian bawahnya itu pasti akan dicat dengan menggunakan anti fouling. Nah, anti-fouling itu ada sertifikatnya. Kalau di dunia tuh, kalau nggak salah IMO, kalau di Indonesia sertifikatnya BKI yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah gitu. Jadi untuk cat marine itu biasanya untuk bagian bawahnya ada sertifikatnya. Kalau untuk yang di atasnya beda-beda sih Pak ya. Kalau Indonesia biasanya sih yang umum pakainya B4T. Mungkin itu dari saya penjelasannya. Kalau untuk harga sebenarnya cukup besar ya. Eh, Range produknya itu sangat sangat besar karena cat tembok itu ada yang harganya pakai plastik itu cuma 20.000, terus sementara ada yang satu pelnya hampir 2 juta gitu. Jadi harganya variasinya sangat besar. Tapi kalau boleh saya simpulkan, memang lebih aman ya yang mahal gitu karena biasanya kalau yang mahal biasanya secara resin, secara pigmen dan kualitasnya pasti lebih bagus dibandingkan dengan yang murah. Bukan berarti yang mahal selalu bagus ya, karena ada juga yang nakal ya. Tapi secara umum biasanya kalau catnya mahal, brandnya juga dikenal, lebih aman sih dibandingkan beli yang tidak bermerek, sementara eh, ya kita tidak tahu ya tadi tidak tahu isinya seperti apa gitu kan. Jadi jenis balik lagi ke quantity ya. Jadi kebutuhan cat itu di Indonesia itu yang paling besar tentu di dekoratif, kemudian di protektif, kemudian di marine, kemudian dari cat kayu, cat besi, dan cat yang lain-lainnya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan lagi dari MC. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak Imam. Izin perkenalkan, nama saya Agung dari Bandung. Oh siap Agung ya. Iya, Pak Elvan. Selamat malam. Terima kasih banyak nih atas paparannya. Luar Siap siap. biasa, Pak Elvan. Iya siap Pak. Saya MS juga nih dengan satu pengalamannya, terus kemudian pabriknya yang sangat luar biasa. Kebetulan saya bergerak di bidang manufaktur juga, Pak. Oh Cuman siap. saya permesinan aja. Oh siap. Kebetulan kemarin kita sempat dapat proyek untuk pengecatan tower. Oh ya paham Pak. Tower setinggi sekitar 110 meter gitu. Jadi, aduh, kayak agak terlambat gitu ketemu Pak Elvan nih hari ini. Ya Tapi siap mudah-mudahan siap. nanti nextnya
kayaknya bisa banyak ngobrol. Karena kemarin itu kita ada kendala, Pak. Kendalanya itu yang pertama, kita memang cukup mahal ya untuk satu, untuk dapetin warna, warna merahnya itu merah merah banget gitu. Merahnya itu spesifik gitu. Siap, Hampir siap. beberapa uji coba kita pakai common track juga, dapatnya kurang pas, tapi akhirnya diloloskan juga. Terus Oke. satu itu ketinggian juga, betul Pak. Tadi ada tenaga ahli khusus yang perlu sertifikat ketinggian juga, jadi lumayan juga. Yang akhirnya kita kalkulasinya agak kedodoran tuh pada saat project. PKBT, Pak ya. Eh, iya betul. Ya, siap. Karena kita dulu ngitungnya ya ngecat biasa aja Pak, cuma pakai koas ke atas. Ya, siap, siap. Jadi pakai tenaga ahli biasa, dan akhirnya ya itu yang akhirnya menjadi banyak belajar lah di cat tower itu. Oh, itu dari Ah, dari beton, Pak ya? Beton atau dari besi, Pak? apanya? Oh, dari besi Pak, rangka besi. Besi Oh, siku tapi besar. berapa derajat, Pak, panasnya, Pak? Kalau dry panas sih sebenarnya suhu suhu matahari aja. Dia Oh, di luar di lapangan, iya, outdoor iya. area. I see. Iya, iya. Cuman kemarin itu kita harus dapetin cat yang tahan panas, tahan cuaca. Karena yang sebelumnya sempat dicat itu ngelupas lagi gitu. Nah, sebelumnya kita mau mau timpa langsung tuh. Nah, itu juga karena ada pengalaman, informasi yang kemarin itu juga jadinya defeknya cepat, nggak sampai tahun, bahkan di bawah 3 bulan udah mau ngelupas lagi. Akhirnya kita kerok semua tuh dari atas sampai ke bawah gitu. Oh, siap, siap, Pak. Nah, itu yang saya tanyakan itu yang pertama itu apakah sama juga harus disandbah juga tuh dengan ketinggian 110 meter. Terus termasuk tadi apakah cat cuaca yang tahan panas matahari dan hujan yang dan mereka mintanya 5 tahun speknya gitu. Kemarin itu kita pakai apa ya? Oh, pakai Propan, Pak. Nggak apa-apa, Oh, izin, Pak, kalau siap, brandnya siap. disebut ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi, nah itu memang satu pelnya hampir 3 juta, kalau nggak salah berapa ya, lupa. Oh, Nah, siap. mudah-mudahan. Terus ya cukup banyak juga yang kita habiskan gitu. Jadi nilainya lumayan fantastis juga tuh untuk pengecatan tower itu. Iya, Karena iya. kejeblosan lah ibaratnya Pak gitu. Kita ya udahlah, karena Oke. udah deal ya kita harus selesaikan juga. Yang ingin saya tanyakan tadi, teknik pengerokan dengan tower 110 meter itu apakah cukup di kerok biasa aja, atau tadi apa teknologi sunblast tadi untuk melupasnya, atau ada teknologi yang lain gitu. Terus yang kedua tadi chat untuk yang tahan cuaca itu di Eltama juga ada, atau kalau tadi saya dengar sempat bentuk resinnya yang ada apa plastik ya Pak, Oh, ya, resinnya ditambah apa gitu ya, jadi iya betul. lebih kuat terhadap sinar matahari. Ya, siap, Jadi siap. itu aja Erwan, Pak Ervan, aduh Oke, maaf banget nih siap. kalau Terima saya kasih, Pak. nanyanya agak muter-muter. Terima kasih banyak atas. Oke, makasih. Mudah-mudahan kalau yang di Bandung di mana Pak? Ininya Ah, workshopnya? kita di Tadi Bandung kayaknya, kebetulan lagi ada kerjaan, Pak. Cuman kami workshopnya di Bekasi sih, Pak. Iya. oh workshop di Bekasi. Ya, dulu Yang ada Gunung Putri cuman itu ya Pak ya? ya di dekat Jati Asih, Pak. Nggak Oh jauh. Jati Asih, Nah, siap, siap, siap. siap, ya. Mungkin Ya, nanti Pak. insya Jadi Allah bisa untuk silaturahmi. Oke, terima kasih Pak. Untuk pembersihan Pak ya, Mm-mm, kalau di cat itu kan ada standar Pak ya, ada standar. Jadi siap, namanya SSPC Pak, Steel Starter Painting Cancel. Jadi kalau oke. biasanya sih kan kami istilahnya power tool Pak, power tool. Lapor Jadi tuh. SP Oke. SP3, ST3 Pak. Jadi menggunakan power tool, pakai gerinda, pakai kabras Oh Pak. begitu. Nah, Ya, pakai siap. ininya memang harus dikupas habis supaya ada pori-pori gitu kan. Setelah Hmm, pori-pori kebuka, mungkin oke. kita tinggal bersihkan dengan menggunakan thinner ya, dilap lah gitu. Nah, untuk Mm-mm. catnya apa ya? Kalau catnya temperaturnya standar, saran saya sih pakainya pakai jenis epoksi, atasnya pakai poliuretan, Pak, poliuretan. Iya. Oh, oke. Ya, poliuretan Di mix poliuretan itu lagi. biasanya tuh Hmm, kalau secara di technical data pakai propan juga dia biasanya sampai 100 tuh masih kuat lah, Pak. Jadi oke. di continuous itu di 90, tapi kalau intermittent Mm-mm. berubah-ubah dia sampai 120 sekian tuh itu Oke, oke. poliuretan. Siap, Tapi siap. kalau temperaturnya sampai 200 berarti Bapak harus Mm-mm. pakai silikon akrilik, Pak.
Itu tipe Oh, catnya ditambah beda lagi. Iya, tipe silikon tipe akrilik. catnya pakai silikon akrilik. Itu jadi beda resin. Kalau yang tadi poliuretan, tapi kalau Ya. sampai 200 derajat berarti harus pakai Hmm. jenis silikon akrilik gitu. Oh gitu ya. Gitu. Siap, Jadi siap, siap, cara siap. cuman kalau ya Hmm, poliuretan sama 100. epoxy agak ribet Pak ya karena dua komponen Pak. Dua Oh, komponen. itu di mix lagi atau gimana ditambahin Ya, jadi zatnya? sebelum dipakai nanti teknis lah nanti. Jadi sebelum dipakai Oke, ya, ya, dicampur dulu teknis ya. baru dia. Siap, siap. Tapi Oke. prinsipnya itu dengan pakai power tool dengan gerinda. Setelah itu Hmm. diaplikasikan epoksi. Setelah kering itu kalau 5 tahun aja pasti berani Pak, aman Pak. Oh, 5 tahun. Ya. Aman ya, Pak ya? Nanti Bapak Siap. boleh nanti WA ke saya nanti kita diskusi lebih Boleh, lanjut. Kalau boleh di Pak Bandung di Evan. itu Pak, saya lagi ada kerjaan di Hotel Padma Pak. Oh, Nah, yang di Cimulit ya, iya Fatma? saja. Saya malah belum pernah ke sana Siap. tuh. Jadi kita lagi ada kerjaan di sana, ada tim saya di sana. Ya saya Boleh, di boleh. Bandung sering sih ada kerjaan di sana. Oke, Boleh siap, atuh. Pak Zugi. Boleh nanti kalau ke Bandung, Pak, mampir-mampir boleh. Siap-siap boleh nanti WA saya Ngopi-ngopi share Pak. bareng. Siap, Pak Siap, Zugi. siap, Pak Elvan. Oke, Makasih oke, banyak siap, Pak. atas paparan penjelasannya. Makasih. Atur nuhun. Sama. Cintanya Pak. Oke, Silakan Pak, silakan silakan. Mas Imam. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Elvian Siap Pak. dan Siap. semua yang di Zoom ini. Pertama terima kasih saya nyusul ikut eh, presentasi chat dan ada beberapa yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan. Siap. Yang pertama, saya ini kuli bangunan Pak. Kuli bangunan itu tukang ya bikin bangunan-bangunan mulai dari bangunan yang kecil sampai berlantai ya. Siap, siap. Untuk penggunaan cat konstruksi baja, saya biasanya pakai Primtop, Pak. Print itu Pakai Prim, Zinkromet Pak, jenis Zinkromet. Oke. ya, Primtop Synchromate karena 2 in 1 ya. Iya betul. Betul. Jadi sudah tidak usah cat dasar dulu langsung Ya, betul. kerjaan. Prima. Saya milihnya agar praktis saja. Ya, betul Pak. Mungkin nanti bisa diberikan gambaran kira-kira jenis synchromate yang praktis ekonomis itu yang seperti apa. Siap, siap. Kemudian yang kedua, yang gedung, yang tembok. Saya biasanya pakai elastek, Pak. Yang jenis elastek yang ada karetnya ya. Iya, elas, iya betul. Karena kalau pakai cat-cat yang tidak ada unsur karetnya itu, apalagi gedung baru itu mudah kelihatan retak. Oh ya, Nah, betul. jadi Karena kan untuk menutupi agar mengurangi agar tidak kelihatan retak, samanya di catnya itu di elastik sehingga 1 tahun 2 tahun tidak kelihatan. Tapi kalau cat biasa yang tidak ada karetnya itu 2 3 bulan atau 6 bulan udah kelihatan retak-retak. Nah mungkin dari apa diskusi ini bisa memberikan masukan kira-kira seperti apa sehingga lebih efisien dan ekonomis. siap. Kuli itu kan itu Pak yang dicari bagaimana mengefisienkan pekerjaan. Betul Pak, siap. Kemudian yang kedua, saya beberapa kali mengerjakan lapangan bola yang outdoor, itu saya kesulitan ya. Saya biasanya pakai tenokot. Iya, teknik Tenokot satu. itu ada pasirnya, Iya, warnanya tidak bertahan lama. Kira-kira seperti apa? Ini kebetulan ada satu lapangan yang sudah siap untuk dicat, cuman saya belum berikan rekomendasi harus beli apa. Mungkin dari Pak Alfian nanti bisa rekomendasikan kira-kira seperti apa. Dan ada satu lagi pekerjaan yang akan segera lakukan untuk pengecatan RPS, ruang praktek siswa otomotif. hmm, eh apa perilakunya seperti apa? Kami belum berani melakukan pengecoran karena belum ketemu dengan tukang cat yang nanti akan finishing itu. oh siap, siap. Biasanya biasanya kan dicor, kemudian di trowel, kemudian habis itu ada perilaku-perilaku yang dilakukan
dalam rangka apa agar pengecatannya nanti bisa awet ya. Nah, Siap, mungkin siap. melalui Pak Alfian. Saya tinggal di Surabaya di Sidoarjo. Oh, siap, Kalau Pak. misalnya Ya. ada apa tenaga yang kami bisa ajak diskusi, mungkin minggu depan bisa kita ketemu. Boleh, Pak. Oke. Kalau perlu saya ajak ke beberapa tempat yang tadi sudah saya katakan. Oh, siap, siap. Siap. Kemudian terakhir powder coating. Powder coating itu kan kemarin saya gunakan ketika ada customer yang meminta kusen aluminiumnya itu warnanya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mm-mm. Kalau kusen aluminium itu kan biasanya kalau nggak silver coklat. Iya, Ini betul. ada minta yang warnanya hijau. Hmm. Kami awal-awal agak kesulitan, kemudian ketemulah dengan cat powder coating. Dan powder coating itu pun juga saya merasa tidak terlalu puas karena apa ketika pertama dan berikutnya itu warnanya tidak sama. Iya. Mungkin ketebalan penyemprotannya atau apa. Mungkin juga bisa Pak Alfian Iya. memberikan rekomendasi kira-kira seperti apa. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, yang nomor pertama Primtop Pak ya. Primtop itu memang jenis Syncromet Alkit Pak. Syncromet Alkit itu cukup bagus, praktis memang ya. Cuman biasanya ketebalannya itu kan paling antara 40 sampai 80 mikron Pak. Jadi kalau cat itu kan sebenarnya semakin tebal semakin bagus. Bisa Pak dipakai Primtop, cuman bisa juga menggunakan Syncromet sama Alkit dipisah. Tapi kalau Bapak mau lebih tahan lama, lebih eh, yakin bagus, cuman agak repot sedikit. Saran saya sih pakai epoxy, Pak. Cuman agak repot karena epoxy itu dua komponen. Tapi itu pasti jauh dibandingkan Prip Top. Karena kalau Prip Top kan tebalnya paling 40 mikron, harus diulang lagi kalau mau. Tapi kalau epoxy itu sekali aplikasi bisa sampai 100 mikron. Dan dia dua komponen, Pak. Jadi secara reaksi kimia, dia lebih tahan terhadap karat dan lain-lain. Kemudian kedua masalah cat tembok elastik ya, elastomeric itu sebenarnya seperti tipe waterproofing, Mbak. Biasanya kalau waterproofing itu memang elastomeric, jadi dia agak ada elongationnya, ada lentur gitu. Itu bisa sih dipakai untuk di cat. Sebenarnya kembali lagi tergantung sama temboknya sih, Pak. Kalau memang temboknya dia dalam bahasa itu bergerak lah ya, gampang retak, itu memang solusinya yang paling bagus. Cuman tembok itu kalau coran baru itu kan mengandung alkali Pak ya, jadi harus hati-hati juga. Kalau tembok itu secara teori harus menunggu 28 hari. 28 hari baru boleh dilakukan pengecatan. Tapi kalau kurang dari 28 hari, Bapak pakai sealer yang ada tulisnya alkali resisting, Mbak. Itu aman gitu kan. Jadi kalau pakai alkali resisting baru dia alkalinya akan mati sehingga kita bagus. Tapi kalau Bapak pakai elastomeric bagus. Itu seperti waterproofing. Dan itu elongation juga beda-beda Pak. Ada yang bisa sampai sekian ratus persen, ada yang bisa itu tergantung tipenya macam-macam. Kami juga ada produknya dan bisa diatur untuk elongationnya. Untuk bahan baku cat tembok kita pakai BASF Pak dari Jerman bahan bakunya ya. Untuk lapangan Fodor nomor 3 Tenokot. Setahu saya Tenokot itu cukup bagus Pak ya. Tenokot itu bagus. Kita juga ada produknya. Kalau di Bapak Tenokot dan dari kami namanya Foxacot Pak. Ya plesetan sedikit lah. Nah, sebenarnya sih setahu saya Tenokot bagus ya. Memang pasirnya jadi satu. Kalau pasir itu sebenarnya bisa diaplikasikan terpisah, bisa juga menjadi satu. Kalau warnanya harusnya sih tahan lama ya, karena dia kan tipe akrilik ya, Cinta. Cuman akrilik itu kan ada dua Pak. Ada yang styrene akrilik, di atasnya lagi full akrilik. Jadi kalau mungkin styrene akrilik kurang lama, daya tahannya ya kita bisa ganti pakai yang full akrilik. Tapi kita udah banyak sih Pak untuk lapangan. Tapi secara umum setahu saya Tenokot lumayan lah ya. Cuman kalau nanti di compare dengan produk kami bisa sih Pak. Untuk otomotif Pak ya pengecoran. Nah pengecoran ini gini Pak. Problemnya di Indonesia ini kan masalah schedule. Kalau Bapak ngecornya sekarang itu kan harus dicat lagi harus nunggu 1 bulan kan lama gitu. Jadi ada solusinya sih. Jadi kalau misalkan Bapak habis ngecor kira-kira 1 minggu itu udah bisa. Karena kami udah lakukan di
Philip Morris, Pak, di Blitar. Kami waktu itu dia pakai keramik, keramiknya diangkat, dicor ulang, dan minta waktu langsung diepoksi. Dan kita lakukan itu ada sekitar 2.500 Philip Morris sempurna yang di Blitar itu selesai. Kita menggunakan epoxy water base, Pak. Jadi nanti Bapak ngakalinya gitu. Kalau misalkan habis dicor gitu kan, karena ini untuk sekolah kan nggak bisa nunggu lama. Jadi nanti Bapak pakai epoxy water base, nanti baru epoxy finish dan lain. Nanti teknisnya saya akan jelaskan. Terakhir untuk powder coating, Pak. Powder coating sebenarnya saya nggak main di powder coating, cuman memang setahu saya powder coating itu kan pakai oven ya. Jadi memang warnanya agak susah sih untuk supaya matching agak sulit. Biasanya ngakalinnya ya harus pakai cat biasa, Pak. Kalau untuk aluminium, setahu saya harus pakai primer khusus, Pak. Jadi untuk itu kalau aluminium itu kan maksudnya kan non ferrous ya, non ferrous. Jadi kalau carbon steel maksudnya ferrous, kalau di luar itu berarti non ferrous. Kalau non ferrous itu pakai primer khusus. Jadi primernya khusus. Nah, setelah itu Bapak bisa pakai primer-primer yang standar seperti biasanya. Mungkin itu Pak penjelasan secara umumnya. Nanti detailnya Bapak silakan WA dengan saya. Saya tuh biasa, kebetulan website saya cukup banyak Pak ya. Saya semi konsultan Pak dan tidak berbayar. Silakan, saya senang berbagi aja. Kebetulan saya bergerak di bidang ini, jadi sharing-sharing seperti ini saya nggak ada masalah Pak. Oke, Zinkromet apakah bagus untuk cat cerobong? Enggak. Jadi tergantung cerobongnya, Pak ya. Kalau cerobong itu kan temperaturnya berapa? Kalau zinkromet itu paling paling banter di 90 setahu saya 90 derajat Celcius, Pak ya. Kalau cerobong itu kalau udah 200 derajat, Bapak harus pakai silikon akrilik. Nah, silikon akrilik. Jadi 200 sampai 600 itu harus pakai jenis silikon aluminium. Jadi Bapak nggak bisa pakai sinkromet untuk temperatur tinggi karena sinkromet itu sebenarnya untuk apa apa untuk yang simpel-simpel aja, Pak. Oke, mungkin itu penjelasan nanti detailnya kita bisa diskusi lebih lanjut. Silakan, Pak, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa raise hand dulu, teman-teman. Chat ini juga bisa seperti lem, Pak ya. Jadi kalau Bapak searching di YouTube gitu atau di TikTok gitu kan Bapak suka nemu lem kayu gitu kan untuk nambal kapal-kapal atau untuk nambal besi gitu. Kita bisa bikin juga, Pak. Jadi seperti lem epoksi gitu kan ada lem epoksi non-sek gitu kan. Kita bisa bikin jadi nanti kayak kayak dodol gitu ya, kayak dodol disatuin jadi satu, diaplikasikan, nanti ditempelin, nanti kira-kira 6 jam 8 jam udah keras kayak batu gitu kan. Dan itu kebutuhannya banyak karena kan di Indonesia kapal-kapal kayu itu kan banyak sekali di pesisir di pantai. Jadi kalau kita mau bikin lem-lem kayu gitu ya, nah, Bapak bisa cek deh harga-harga di di online itu cukup cukup tinggi. Saya kadang kalau pas jalan-jalan ke Mitra 10 atau ke Depo Bangunan itu lihat harga epoksi ya cukup 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 menarik gitu. Atau Bapak coba lihat di itu di glow in the dark ya yang tadi saya cerita. Jadi nanti catnya tuh kalau Bapak matiin lampu dia nyala gitu glow in the dark. Itu harganya tuh tinggi sekali, Pak. Gitu. Atau underwater katakanlah ya. Underwater itu kan mahal gitu. Kalau kita cek brand-brand yang gede gitu ya seperti ya yang terkenal gitu. Kadang tuh inden gitu. Jadi udah inden. Terus kalau Bapak ada kebutuhan untuk chemical resistant, Pak, jadi kita baru kemarin ngecat di daerah Bojonegoro ya untuk tangki itu, oh sorry untuk kontainer itu isinya HCl, Pak, HCl 20%. Nah, kita udah lakukan HCl 20% dan sejauh ini aman. Terus kemarin di Cibitung kita juga ada tangki itu lantainya asam sulfat kalau nggak salah sekitar 98%. Nah, kita juga pakai produk kita ya, sejauh ini sih aman-aman aja, Mbak. Oke, silakan. Oke, untuk blasting painting bodi kapal, Pak ya. Kalau kapal itu kembali lagi, Pak, kapal itu kan ada dua, Pak ya. Ada di bawah air sama di atas air. Kalau di atas air, yang pertama sih biasanya kalau kapal tuh rekomendasinya harus pakai sandblasting, Mbak. Sandblasting, SA-nya SA 2,5, Pak ya. Jadi kami pernah lakukan juga di PT PAL gitu. Cuman kami nggak lanjut, Pak ya, karena agak lama tagihannya. Jadi udahlah kita nggak kuat juga akhirnya. Nah, untuk blasting kita pakai pasir silika SA 2,5. Cuman ini sekedar sharing aja Pak ya.
pengalaman kami itu pekerjaan di kapal dengan di proyek itu agak beda, Pak. Kalau di proyek itu lumayan ketat, Pak. Jadi SA misalkan kita blasting itu emang benar-benar blasting itu SA 2,5. Jadi profilnya diukur, pasirnya dites dulu, kadar garamnya seperti apa, mesnya berapa, dan kalau di kapal tuh ya sosok lah, Pak. Yang penting dikejar target gitu. Jadi agak beda secara secara ininya pun rate-nya juga agak beda ya kalau project sama di kapal. Tapi secara umum di kapal tuh pakai SA 2,5. Kemudian eh, rekomendasinya sih kalau menurut saya primernya harus pakai epoxy, Pak. Pakai epoxy tebal 100 sampai 125 mikron. Nanti bagian bawahnya pakai anti fouling, atasnya bisa pakai yang satu komponen, pakai akrilik atau pakai poliuretan. Produk kami ada juga sih, Pak. Cuman kami belum sempat proses di PKI, Pak ya. Jadi kalau ditanya sertifikat untuk kapal kami belum ada, Pak. Tapi kalau untuk pengalaman kita udah pernah lakukan pengecetan di Samarinda, kemudian di beberapa tempat lainnya. Untuk ACP, Pak ya, ini ada yang nanya untuk ACP bagusnya pakai jenis apa gitu ya. Untuk ACP itu kan kalau nggak salah aluminium ini, Pak ya, apa untuk outdoor ya, aluminium lupa saya ACP itu. Tapi poinnya gini, kalau untuk ACP pengalaman saya itu sebaiknya pakai primernya epoxy, Pak. Jadi Bapak green ini aja, amplas, amplas aja, pakai epoxy. Nah, finishnya karena kebanyakan untuk outdoor, pasti dia mintanya yang tahan UV sama gloss. Jadi pakainya jenis poliuretan, Pak. Poliuretan. Kalau untuk airless, Bapak pakai Graco pasti mahal, Pak. Sebenarnya nggak sekarang ada brand-brand dari Korea ya, bisa pakai handuk, bisa pakai Cosmostar, yang mirip-mirip lah, Pak. Sebenarnya pakai airless, pakai Graco. Saya sendiri punya banyak Graco. Saya punya Graco apa King yang 70/1. Saya punya 5 unit. Tapi saya juga punya yang Korea juga. Kalau menurut saya mendingan pakai yang apa? Airless listrik, Pak. Airless listrik sekarang murah, Pak. Yang Cina-Cina itu cukup cukup bagus. Gitu. Kalau Graco saya biasa pakai, tapi gunnya saya ganti, Pak. Gunnya pakai yang Cina yang murah. Karena Graco gunnya itu bisa 5 juta tip nozzle-nya. Belum kalau Bapak pakai Graco di proyek, itu kan barang mahal, Pak ya. Biasanya sih umurnya pendek, Pak. Jadi proyek belum selesai, barangnya udah hilang gitu loh, Pak. Jadi saya sih rekomen kalau untuk proyek-proyek sendiri nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau untuk yang proyek-proyek sih mendingan pakai yang ya yang Cina-Cina juga lumayan sih, Pak sebenarnya. Gimana kalau coating lantai? Kalau coating lantai nanti bisa hubungi saya secara detailnya. Tadi di video ada. Jadi kalau lantai itu sebenarnya, nah ini yang sering orang lupa, Pak ya. Kalau kami punya alatnya, jadi pada saat pertama kali Bapak ukur moisturnya, Pak, moisture tester itu ada alatnya, cuman belinya mahal, Pak ya. Saya sih kadang-kadang saya sewain, Pak gitu. Karena kalau apa dipinjemin suka rusak, Pak, jadi saya ngeri juga. Jadi kadang saya sewain berikut operatornya. Jadi pertama Bapak ukur dulu, Pak, lantainya itu, karena lantai itu kan kelihatannya kering, Pak. Padahal kan dia ada kadar airnya. Jadi diukur dulu, tempelin aja tuh alatnya namanya Tramex, Pak ya. Nanti kelihatan tuh jarumnya tuh. Kalau jarumnya di atas 6 gitu ya, di atas 6 berarti kadar airnya tinggi. Hati-hati, Pak. Tapi kalau jarumnya masih di bawah 6, di bawah 4 gitu masih oke lah gitu. Itu pertama. Jadi Bapak harus ukur moisturnya. Kemudian Bapak ukur dari kekerasan betonnya kan ada Pak K300, K250. Nah, Bapak ukur dulu kekerasannya. Kalau kekerasannya masih lemah ya jangan Pak. Nanti Bapak capek, Bapak udah ngecat, tahunya semuanya remuk gitu kan. Kita juga kena komplain kan. Jadi itu yang harus dicek dulu. Kalau tahapannya nanti bisa di bisa kita diskusi berikutnya. Tapi secara umum sih kalau cat lantai simpelnya ya pakai primer. Primernya clear Pak ya. Usahakan primernya clear. Kenapa clear? Karena clear itu kan lemnya banyak. Kalau lemnya banyak, dia nempelnya lebih kuat. Jadi kalau untuk lantai, Bapak jangan pakai primer yang banyak warnanya, Pak. Karena kalau warna itu kan ada taleknya, nempelnya kurang bagus. Jadi kalau untuk lantai, saya rekomendasi warnanya bening dan encer, jangan yang kental. Karena kalau kental dia nggak masuk ke pori-pori, Pak. Dia nggak nempel. Kalau encer kan dia masuk pori-pori, jadi bagus. Nah, habis itu baru body coat, baru finish. Pesannya nanti bisa ke kami, Pak. Kami ada silakan pesan, warna bisa dipilih. Kami bisa jual catnya aja, bisa jual terpasang juga. Oke, lantai gokat semi odor yang bagus apa ya? Channel buat cafe antibakteri. Sebenarnya kalau antibakteri itu cat minyak antibakteri Pak ya, karena kan cat minyak. Jadi si bakterinya nggak akan bisa nafas karena di situ banyak minyaknya Pak.
Kalau di air kan mungkin dia masih bisa berenang gitu ya, mungkin ya saya nggak tahu. Tapi biasanya sih kalau cat minyak itu udah antibakteri. Tapi kalau cat kami kebetulan kita udah ada sertifikat dari kalau di Amerika kan FDA Pak ya, Food Drug Association kalau nggak salah. Kalau di kita Intertek, jadi kita udah tes cat kita tuh ada sertifikatnya non non apa non eh, aman kontak dengan makanan gitu. Jadi dengan bahan baku makanan tuh tidak beracun lah, non toksit gitu ya. Ada sertifikasinya. Kalau untuk kafe ya kembali lagi Pak ya. Kalau untuk outdoor saran saya sih epoksi finishnya pakai poliuretan itu paling bagus. Tapi kalau untuk bagian dalam ya pakainya epoksi aja Pak. Kalau go-kart itu kan kayaknya perlu gesekan ya, perlu gesekan. Jadi saran saya pakai epoksi aja Pak, pakai epoksi. Tapi epoksinya glass flex Pak. Jadi ada serpihan kaca di dalamnya supaya dia abrasifnya bertambah kuat gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Oh ya Pak, di kami itu ada ini Pak, ada WA dan AI, jadi Artificial Intelligence. Jadi itu Bapak boleh nanya-nanya ke siapapun yang jawab itu robot Pak. Jadi Bapak boleh nanya nanti nomor WA-nya saya share ke Bapak. Kalau Bapak perlu silakan. Jadi Bapak nggak nanti yang jawab bukan saya, jawab robot. Jadi nanti kalau Bapak mau nanya-nanya Pak, saya mau ngechat ini pakai apa nanti dijelasin sama si WA dari kami Pak. Jadi nomor WA ini akan saya share ke Bapak. Silakan Pak, mungkin kalau ada pengecatan. Jadi kebutuhan cat itu besar Pak ya, besar sekali Pak. 69 triliun Pak, bayangin aja itu baru dari catnya aja, belum jasanya. Dan saya pernah ngecat juga, apalagi kalau Bapak brand-brand dari luar Pak. Itu yang namanya ceramic coating Pak ya, ceramic coating itu 1 kilo bisa 4 juta Pak. Itu kan. Terus eh, banyak cat-cat yang brand-brand yang luar biasa gitu Pak ya. Itu harganya tinggi sekali gitu. Jadi eh, sayang sih kalau menurut saya. Sebenarnya kita juga bahan bakunya impor-impor juga Pak. Cuman kan bedanya kita ada proses manufacturingnya dulu. Jadi nggak langsung dijual. Oke, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut. Mungkin Mohon terakhir maaf. saya juga mau bertanya ya, Pak. Ya, Siap. ada. Silakan, silakan. Siapa tadi yang on mic ya? Oke saya. Oh, silakan, silakan Mas Imam. Jadi yang tadi apa ACP ya? ACP itu aluminium komposit panel. Oh ya betul Pak, betul. Aluminium komposit panel itu sepengetahuan saya selama ini setelah dipasang tidak ada perilaku apa kecuali mencuci. Cat yang nempel di aluminium biasanya cat PPDF ya. Nah, ini saya kira sebuah opportunity bagi kita. Kalau misalnya panjenengan bisa apa bikin formula yang bisa apa dicatkan di ACP itu akan laris manis tuh. Karena dalam perjalanannya KCP itu kalau sudah pudar, warnanya sudah mulai menghitam itu tidak ada lain kecuali diganti, diganti. Nah, kalau misalnya ada cat yang kompatibel untuk ACP itu saya kira sebuah peluang yang cukup besar juga. Itu aja, makasih. Oke, Pak, saya pernah ngechat Pak di apa di Trakindo. Jadi Trakindo itu yang di Cilandak itu kan dulu ada ACP-nya Pak ya, yang warnanya agak kuning. Itu waktu itu saya pakai amplas, saya kasih primer dulu epoksi Pak, epoksi. Setelah itu saya spray pakai jenis poliuretan. Cukup membantu sih Pak waktu itu ya, cukup membantu. Kalau poliuretan itu kan mungkin kalau 5 tahun masih bisa lah Pak. Kalau 5 tahun gitu, artinya dia glossy-nya masih muncul gitu kan. Eh, dan poliuretan itu kan memang sama seperti cat mobil, Pak. Jadi kalau Bapak punya mobil tuh rata-rata pasti pakai poliuretan gitu. Nah, cuman poliuretan itu kan nanti ditambahin aditif, Pak. Ada yang apa UV block lah segala macam gitu. Tapi saya sih ya saya ingat soalnya dulu saya pernah ngecat di ACP-nya Trakindo yang di Cilandak, tapi udah lama sekali ya, tahun kesekian gitu waktu itu. Eh, Sepertinya bisa sih, Pak. Karena itu masuknya non ferro, jadi bukan bukan carbon steel, jadi masuknya mungkin ke alloy ya. Mungkin kalau Bapak ada sampel nggak apa-apa, dikirim ke tempat kami, nanti kami coba aplikasikan, nanti kami kirim balik ke Bapak.
Oke, oke, ya, makasih. Oke, mungkin saya juga bertanya ya Pak, terakhir ya Pak. Siap, siap, Pak. Eh, saya tuh sering dengar ada cat yang ada label eco-friendly Pak, atau yang ramah lingkungan. Itu bedanya sama cat biasa apa ya Pak? Apakah dari segi materi dan kualitasnya itu bedanya gimana Pak? Iya Pak, memang itu dari sisi bahan baku sih Pak sebenarnya eco-friendly. Jadi memang ada beberapa bahan baku yang di bahan bakunya itu di state Pak, ada bahwa bahan baku itu udah FDA misalkan apa udah Food Drug Association udah memenuhi standar dari apa untuk ramah lingkungan. Jadi itu lebih ke bahan bakunya sih Pak. Sama juga seperti pigmennya juga udah ditentukan Pak. Oh ini pigmen yang udah lolos ada sertifikatnya. Jadi dari kumpulan bahan baku itu nanti jadilah produk cat. Nah, produk cat itu nanti disertifikatkan lagi ke apa yang institusi sehingga keluarlah eco-friendly itu. Tapi umumnya sih kalau yang eco-friendly itu yang water based, Pak. Jadi yang water based karena kalau cat minyak solvent itu kan menghasilkan apa ya? Ada penguapan kan, Pak ya. Jadi dianggapnya tidak ramah lingkungan gitu. Makanya tren di luar negeri juga sekarang udah pakainya water based, Pak. Bahkan untuk ngecat-ngecat jembatan, kontainer, bus itu udah pakai water based semua. Sebenarnya kita bisa, Pak. Kita bisa. Cuman secara pasar itu mereka belum berani membayar. Jadi akhirnya ya sama seperti Zinkromet, Pak. Zinkromet itu kan ada yang pakai PB, pakai timbal gitu. Sebenarnya kan nggak boleh. Tapi ya seperti itulah artinya ya harga yang berkuasa. Sebenarnya kalau kita mau lari ke arah eco-friendly itu bisa, Pak. Dan sebenarnya beberapa perusahaan besar seperti Propan dan Avian yang itu juga beberapa produknya udah seperti itu gitu kan. Tapi kembali lagi ke supply and demand sih. Selagi masyarakat masih maunya murah ya agak sulit buat pabrik untuk ngikutin eco-friendly tadi. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya, Pak. Oke, kalau dari segi kualitasnya apakah ada bedanya juga ya Pak, yang eco-friendly dan yang nggak eco-friendly gitu? Sama aja sih Pak, menurut saya sama aja, nggak jauh beda. Itu kan hanya masalah isu lingkungan aja. Bahkan kalau kita mau jujur, cat epoxy water base ya, kan epoxy kan yang eco-friendly kan yang water base Pak. Yang satu lagi yang epoxy solvent base. Itu pasti bagusan yang solvent. Atau misalkan tadi Bapak pakai Thermocoat ya, Thermocoat itu kan eco-friendly kan. Nah, Bapak nanti saya kasih jenis sama, Thermocoat itu akrilik Pak ya, akrilik water base itu kan eco-friendly. Saya kasih akrilik yang solvent, nanti Bapak adu deh, diadu. Jadi akrilik yang solvent base itu pasti tahan sama dilindas mobil, dilindas motor gitu. Tenokot nggak akan kuat, Pak. Makanya di lapangan nggak boleh ada mobil sama motor lewat. Eco-friendly. Jadi eco-friendly itu korelasinya mungkin ke lingkungan ya, tapi ke kualitas kembali ke pemilihan bahan bakunya. Jadi pengalaman saya akrilik yang water based seperti Thermocoat itu kualitasnya masih kalah dibandingkan akrilik yang solvent. Akrilik solvent pasti lebih bagus, meskipun ya tidak ramah lingkungan gitu, dibandingkan dengan yang water based yang ramah lingkungan. Seperti itu Pak mungkin. Ya, Oke, terima kasih Pak Helmi. Sungguh diskusi siap, yang sangat menambah wawasan malam ini ya, teman-teman. siap, siap, Pak. Mungkin terakhir dari teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, mungkin cukup Pak Elvian. Ini sudah Oke, siap. 1 jam lebih, tak terasa Siap. ya. Mungkin dari Pak Elvian ada closing statement untuk teman-teman yang bergabung di malam hari ini, Pak Elvian. Oke, terima kasih Bapak. Jadi saya cuma mengingatkan aja bahwa di chat ini peluangnya cukup besar. Bahkan kalau Bapak ada beberapa teman saya yang jadi coating inspector Pak di perusahaan-perusahaan asing, coating inspector itu profesi yang menjanjikan sekali coating inspector. Apalagi kalau Bapak bisa dapat sertifikasi dari NIST Pak, dari NIST, dari SSPC atau dari coating inspector itu di luar dibayar mahal Pak. Di teman saya ada yang ke Thailand, Malaysia, ke Kuala, jadi ke Timur Tengah karena mereka jadi coating inspector. Nah, itu peluang yang menurut saya sangat sangat yang harusnya bisa ditekuni. Dan sekarang kan banyak fresh graduate yang bingung. Nah, itu sebenarnya salah satu pilihan ke depan. Kenapa nggak? Saya selalu berpikir begini, Pak. Apabila kita tidak bisa menjadi yang terbaik, ya jadilah yang berbeda. Jadi bisnis saya agak berbeda dengan bapak-bapak sekalian, supaya saya tidak bisa bersaing. Karena kalau saya bersaing, mungkin bapak lebih baik dibanding saya gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang berbeda, dan itulah kenapa saya memilih bisnis ini. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan berikutnya, silakan hubungi kami atau panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditutup dengan indah. Apabila tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Terima kasih Pak Elvian dan teman-teman yang sudah bergabung di webinar Sumo Katalis malam hari ini. Untuk melanjutkan diskusi, bisa langsung di grup ya teman-teman, di grup yang sudah ada. Dan juga bisa atau langsung menghubungi Pak Elvian di nomornya yang sudah di-share di kolom chat. Sungguh diskusi yang sangat menarik, banyak yang bertanya dan interaktif. Semoga silaturahmi dan kerjasama kita bisa terus berlanjut untuk kedepannya. Terima kasih. Alhamdulillah, marilah kita tutup webinar Semua Katalis pada malam ini hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Alfian MC, atas Terima terima ilmunya. kasih Pak Alfian Terima juga. kasih, Mbak. Terima kasih.